You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ducati masih tutupi rencana perpanjangan kontrak Marc Marquez. Menjelang berakhirnya musim MotoGP 2025, satu teka-teki besar terus menggelayuti pedok. Bagaimana kelanjutan masa depan Marc Marquez bersama Ducati? Di tengah performa gemilang dan dominasi Desmosedici di lintasan, Ducati justru memilih bersikap hati-hati dan tertutup soal rencana perpanjangan kontrak sang juara dunia 9 kali setelah musim 2026. Sikap ini membuat rumor kembali berembus kencang dan bursa transfer MotoGP memanas lebih awal. Marc Marquez yang kini menginjak usia 32 tahun menjalani musim debut yang luar biasa bersama Ducati. Adaptasinya berjalan nyaris tanpa celah. Ducati kembali mengukuhkan diri sebagai pabrikan juara dunia MotoGP untuk keempat kalinya, dan kontribusi Marquez begitu signifikan. Torehan 25 kemenangan dari total 36 balapan menjadi bukti nyata bahwa si semut dari Cervera masih berada di level tertinggi balap motor dunia. Namun, kesuksesan tersebut justru melahirkan pertanyaan besar. Apakah Ducati akan segera mengikat Marquez untuk jangka panjang atau membiarkannya masuk ke bursa transfer bebas? Sosok yang kini banyak bicara soal situasi ini adalah Michele Pirro, pembalap penguji sekaligus figur penting dalam struktur Ducati Corse. Pirro mengakui bahwa hubungan antara Ducati dan Marquez berjalan sangat positif, bahkan bisa dibilang saling menguntungkan. Menurut Pirro, Ducati sangat puas dengan apa yang ditunjukkan Marquez, bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga kontribusinya dalam pengembangan motor. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan perpanjangan kontrak tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Banyak faktor besar yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum Ducati mengambil langkah final. Marc akan masuk ke bursa transfer, dan itu tentu menjadi sesuatu yang harus kami evaluasi dengan sangat hati-hati, ujar Pirro. Dia sangat baik bersama kami, dan kami juga merasa cocok dengannya, tetapi semuanya perlu ditimbang secara menyeluruh. Pirro menekankan bahwa Ducati tidak hanya memikirkan satu pembalap. Di dalam garasi merah Borgo Panigale, ada Francesco Bagnaia, rider yang sudah lama menjadi bagian dari proyek Ducati dan menyumbangkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Menjaga keseimbangan internal tim menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi. Menurut Pirro, perburuan kontrak pembalap biasanya akan mulai bergerak aktif sekitar Februari atau Maret. Artinya, Ducati masih memiliki waktu, tetapi tidak terlalu panjang. Keputusan yang diambil akan berdampak besar bagi arah tim dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan regulasi baru MotoGP yang akan segera diterapkan. Di sisi lain, Marc Marquez sendiri masih memilih bungkam soal masa depannya. Meski tampil luar biasa bersama Ducati, ia belum memberikan sinyal pasti apakah akan bertahan atau membuka peluang baru. Sikap diam ini justru memunculkan spekulasi bahwa Honda, mantan timnya selama 11 musim di MotoGP, masih menyimpan harapan besar untuk memulangkannya. Bersama Honda, Marquez meraih 6 gelar juara dunia dan membangun era dominasi yang sulit dilupakan. Kini, meski pabrikan Jepang itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, mereka belum memiliki sosok yang benar-benar mampu menjamin gelar juara. Dalam konteks itulah nama Marquez kembali mencuat sebagai figur yang bisa mengubah segalanya. Sebenarnya, Ducati tidak asing dengan strategi memperpanjang kontrak lebih awal. Francesco Bagnaia menjadi contoh paling jelas. Setelah mengoleksi 2 gelar juara dunia, Ducati bergerak cepat mengamankan jasanya hingga kontrak baru diumumkan bahkan sebelum musim 2024 dimulai. Namun, Pirro menilai situasi Marquez berbeda. Kontrak Marquez bukan hanya soal gaji besar atau prestasi di lintasan. Ada dimensi lain yang harus diperhitungkan, mulai dari dampak komersial, dinamika internal tim, hingga strategi jangka panjang Ducati di era regulasi baru. Dengan motor yang saat ini terbukti paling kompetitif di grid, Ducati tidak ingin satu keputusan besar justru mengganggu stabilitas yang sudah terbangun. Semuanya tidak selalu sesederhana itu, kata Pirro. Ada momen tertentu di mana beberapa hal bisa dilakukan, sementara yang lain belum.
Keinginan itu ada, tetapi kami masih terlalu dini dan belum memiliki semua elemen yang dibutuhkan. Kini, Ducati berada dalam posisi unik. Mereka memiliki pembalap sekelas Marc Marquez yang masih lapar kemenangan, tetapi juga harus memastikan masa depan tim tetap seimbang dan berkelanjutan. Sikap hati-hati Ducati mungkin membuat publik penasaran, namun di dunia MotoGP, keputusan besar jarang diambil dengan gegabah. Justru dalam keheningan itulah arah masa depan sedang ditentukan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Banyak belajar dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi makin percaya diri tatap MotoGP 2026. MotoGP 2025 bukan hanya tentang dominasi Marc Marquez, tetapi juga tentang lahirnya kepercayaan diri baru dari para rivalnya. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu perlahan namun pasti menunjukkan kapasitasnya sebagai penantang serius, terutama pada paruh kedua musim, ketika duel langsung melawan Marc Marquez mulai menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat di lintasan. Bagi Bezzecchi, berhadapan langsung dengan Marquez bukan sekadar soal menang atau kalah. Lebih dari itu, setiap duel adalah ruang belajar yang mahal nilainya. Ia mengakui bahwa berhadapan dengan pembalap berjuluk The Baby Alien memberinya pemahaman baru tentang bagaimana seorang juara sejati menjalani satu musim balap dengan konsistensi nyaris sempurna. Sejak Marc Marquez resmi memperkuat tim pabrikan Ducati, statusnya sebagai target utama di MotoGP kembali tak terbantahkan. Hampir semua pembalap di grid menempatkan rider Spanyol itu sebagai tolok ukur. Bukan tanpa alasan, Marquez tampil begitu dominan sepanjang MotoGP 2025 dengan torehan 11 kemenangan balapan utama dan 15 kemenangan sprint race. Statistik itu semakin mengerikan ketika ia mampu mencatat kemenangan ganda dalam satu akhir pekan hingga 10 kali, 7 diantaranya terjadi secara beruntun. Konsistensi tersebut membuat Marquez mengunci gelar juara dunia jauh sebelum musim berakhir. Saat 5 seri masih tersisa, nasib titel sudah tak lagi menjadi tanda tanya. Di mata Bezzecchi, fakta itu bukan hanya menunjukkan keunggulan motor Ducati, melainkan juga kualitas mental dan kecerdasan balap seorang Marc Marquez. Kalau tidak salah, dia menang ganda sekitar 10 atau 11 akhir pekan. Belum lagi kemenangan sprint yang jumlahnya luar biasa. Tanpa kita sadari, kalau tidak menang, dia hampir selalu finish di 3 besar, ujar Bezzecchi kutip dari Motosan. Kalimat sederhana itu mencerminkan kekaguman sekaligus kesadaran bahwa untuk menjadi juara, konsistensi adalah kunci utama. Salah satu momen paling membekas bagi Bezzecchi terjadi di MotoGP Belanda 2025. Saat itu, Marquez sempat 2 kali terjatuh dalam rangkaian akhir pekan balap. Banyak pembalap mungkin akan kehilangan fokus atau mental setelah insiden seperti itu. Namun Marquez justru menunjukkan sisi paling berbahaya dari dirinya, kemampuan untuk bangkit. Ia kembali ke lintasan lalu menyapu bersih kemenangan sprint race dan balapan utama. Bagi Bezzecchi, momen tersebut adalah potret nyata mental baja seorang juara dunia. Kira-kira itulah pesan tak tertulis yang ditangkap rider Italia tersebut. Marquez menunjukkan bahwa kesalahan bukan akhir segalanya selama seorang pembalap mampu menjaga keyakinan dan fokus. Menariknya, meski sering terlibat persaingan ketat, Bezzecchi menegaskan bahwa ia tidak memandang Marquez semata-mata sebagai rival yang harus dijatuhkan. Ia melihatnya sebagai standar tertinggi MotoGP saat ini. Sosok yang menjadi acuan bagi siapapun yang bercita-cita meraih gelar juara dunia. Dia adalah acuan utama saya, pembalap terkuat saat ini. Dia menjadi juara dengan 5 balapan tersisa. Itu sudah menjelaskan semuanya, kata Bezzecchi dengan nada realistis. Pengakuan ini justru menunjukkan kedewasaan Bezzecchi sebagai pembalap. Ia memahami bahwa mengalahkan Marquez bukan hanya soal agresivitas di lintasan, tetapi tentang membangun paket lengkap, kecepatan, konsistensi, dan ketahanan mental. Bezzecchi juga sadar bahwa Marquez memang musuh utama, tetapi bukan lawan satu-satunya. MotoGP adalah arena di mana banyak pembalap hebat berkumpul dan setiap kesalahan kecil bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Namun demikian, hampir semua kandidat juara, termasuk dirinya, pasti menempatkan Marquez sebagai target nomor 1.
Dengan performa Bezzecchi yang terus menanjak bersama Aprilia, serta Marquez yang masih berada di puncak permainannya, MotoGP 2026 diprediksi akan menyajikan rivalitas yang semakin panas. Bagi Bezzecchi, musim depan bukan lagi tentang sekadar belajar, melainkan tentang membuktikan bahwa pelajaran berharga dari Marc Marquez bisa diubah menjadi senjata untuk menantang dominasi sang juara. Jika MotoGP 2025 adalah musim pembelajaran, maka MotoGP 2026 bisa menjadi panggung pembuktian. Dan Marco Bezzecchi, dengan kepercayaan diri yang kian matang, tampaknya siap mengambil peran utama dalam cerita besar itu. Nama Marquez dibawa-bawa. Luca Marini soroti betapa kejam dan tingginya level MotoGP. Musim MotoGP 2025 menjadi gambaran paling nyata tentang betapa brutalnya persaingan di kelas Premier. Bukan hanya soal kecepatan motor atau bakat alami, tetapi juga tentang ketahanan mental, fisik, serta kemampuan bertahan di tengah tekanan kursi yang nyaris tanpa ampun. Luca Marini menjadi salah satu pembalap yang merasakan kerasnya realitas tersebut. Pembalap HRC Honda Castrol itu bahkan sampai menyebut nama Marc Marquez untuk menggambarkan betapa tingginya level MotoGP saat ini. Bagi Marini, musim 2025 bukanlah perjalanan yang penuh sorotan podium atau kemenangan spektakuler. Namun justru disitulah nilai dari musim ini. Ia tampil sebagai sosok pekerja keras, konsisten dan rasional dalam menilai situasi. Di tengah performa Honda yang masih berjuang menemukan arah terbaik, Marini muncul sebagai pembalap yang mampu memaksimalkan potensi paket yang ada. Sejak awal musim, Marini menyadari bahwa targetnya bukanlah mimpi besar, melainkan konsistensi dan progres bertahap. Ia beberapa kali mampu finish di zona poin penting, seringkali menjadi pembalap Honda terbaik atau setidaknya paling stabil. Bagi Marini, hasil-hasil tersebut mungkin tak selalu terlihat mencolok di klasemen, tetapi sangat berarti dalam konteks persaingan MotoGP yang semakin padat. Saya memulai musim dengan pendekatan yang realistis, ungkap Marini. Ia menilai bahwa awal musim berjalan cukup terkendali, meski tak selalu mudah. Setiap balapan menjadi ajang pembelajaran, terutama dalam memahami karakter motor Honda yang masih belum sepenuhnya kompetitif jika dibandingkan dengan pabrikan lain. Seiring berjalannya musim, Marini mulai merasakan tekanan yang semakin besar, bukan hanya dari rival di lintasan, tetapi juga dari jadwal balap yang padat dan tuntutan performa yang tak pernah berhenti. MotoGP 2025 menjadi musim yang menguras energi, di mana setiap detail kecil bisa menentukan masa depan seorang pembalap. Berbeda dengan pembalap yang mencuri perhatian lewat 1-2 hasil besar, Marini justru mengandalkan konsistensi. Ia berusaha selalu membawa pulang poin, menjaga motor tetap utuh, dan memberikan umpan balik teknis yang jelas kepada tim. Pendekatan ini membuatnya mendapat kepercayaan penuh dari HRC Honda Castrol, meski hasilnya tidak selalu mencolok di papan atas. Pada paruh kedua musim, tantangan semakin berat. Kelelahan fisik mulai terasa, sementara tekanan mental meningkat karena rumor kursi untuk musim berikutnya terus bergulir. Marini mengakui bahwa fase ini menjadi ujian terberat dalam kariernya di MotoGP. Jika Anda tidak berada dalam kondisi mental dan fisik yang baik, mustahil untuk tampil maksimal, kata Marini. Ia menegaskan bahwa MotoGP modern bukan lagi soal bakat semata. Ketahanan mental menjadi kunci, terutama ketika motor tidak selalu memberi dukungan penuh. Dalam refleksinya terhadap musim 2025, Marini kemudian menyinggung nama Marc Marquez, bukan sebagai pembanding langsung, melainkan sebagai simbol betapa kerasnya persaingan di MotoGP saat ini. Menurut Marini, perebutan kursi di kelas utama sudah berada pada level ekstrim. Levelnya sangat tinggi untuk mendapatkan kursi di MotoGP, ujarnya. Kecuali jika nama Anda adalah Marquez. Kalimat tersebut bukan sindiran, melainkan pengakuan jujur bahwa ada pembalap tertentu yang berada di kategori berbeda karena status, prestasi, dan pengaruhnya.
Marini menilai bahwa Marquez adalah contoh pembalap yang berada di luar tekanan umum. Meski situasi kontrak sudah aman, ia tetap mampu tampil kompetitif dan fokus penuh di lintasan. Sebaliknya, pembalap seperti dirinya harus berjuang di setiap sesi, bukan hanya demi hasil, tetapi juga demi masa depan. Justru dari kondisi inilah Marini menemukan motivasi terbesarnya. Ia menjadikan tekanan sebagai bahan bakar untuk bertahan dan berkembang. Setiap balapan dijalaninya dengan satu tujuan, membuktikan bahwa dirinya layak berada di MotoGP bukan karena nama belakang, tetapi karena kerja keras. Pada paruh kedua musim, semuanya terasa berat, tetapi saya berusaha bertahan, tutur Marini. Ia terus meyakinkan diri bahwa selama mampu mengelola situasi dengan baik, peluang akan tetap ada. Keyakinan itulah yang membuatnya tampil lebih lepas menjelang akhir musim. Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil manis. HRC Honda Castrol memutuskan untuk mempertahankan Luca Marini dengan kontrak baru untuk musim 2026 dan 2027. Keputusan ini menjadi bukti bahwa konsistensi, sikap profesional, dan kontribusi teknis tetap memiliki nilai tinggi di MotoGP. Bagi Marini, kontrak baru tersebut bukan sekedar jaminan masa depan, melainkan simbol keberhasilan bertahan di tengah kerasnya persaingan. Di era MotoGP dengan level setinggi sekarang, di mana hanya segelintir nama yang benar-benar aman, Luca Marini membuktikan bahwa jalan sunyi penuh kerja keras masih bisa membawa hasil. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your